Di video ini saya ingin membuat sebuah visualisasi interior dengan pencahayaan malam hari, ya, night view. Nah, untuk itu kita tentunya butuh referensi, ya. Ini saya sudah search di Google, jadi saya ketik interior fotografi night. Jadi sebisa mungkin biasanya saya selalu pakai fotografi untuk mempelajari pencahayaan di dunia nyata seperti apa. Kemudian setelah itu saya biasa mencari referensi dari renderan company-company yang lain untuk melihat bentuk-bentuk kreativitasnya yang bisa saya pelajari. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat banyak contoh di sini, cuman akhirnya saya mendapatkan beberapa referensi, ya, seperti ini, ya. Saya dapat dari Smooth Step ini, ya, ada beberapa. Kemudian saya sudah buka satu persatu. Nah, ini di luarnya sudah mulai gelap, jadi ini istilahnya dusk, ya. Jadi lampu interiornya semua nyala seperti ini. Nah, kita bisa lihat ada bias-bias birunya seperti ini. Jadi, tapi interiornya kebanyakan semua dari lampu. Nah, kita bisa lihat yang lainnya. Nah, seperti ini. Kalau ini eksterior, nah, kita bisa lihat bagian dalamnya nyala sekali, ya, seperti ini. Ini juga keren untuk bagian eksteriornya. Interiornya kelihatan terang semua. Nah, kalau ini dia lebih dramatis, jadi ini lebih malam lagi. Ini kurang lebih sudah blue hour, dimana kita bisa lihat tanamannya udah gelap. Nah, interiornya sangat mendominasi, tapi karena permainan lightingnya jadi terlihat romantis, ya. Jadi ambience-nya enak banget, cozy, nggak semuanya terang. Nah, ini juga ada yang permainan lampunya lebih sedikit, yang penting ambience-nya dapat. Jadi nggak semuanya harus terang. Jadi tergantung dari apa yang ingin kita dapatkan. Walaupun itu ruangan apartemen, tidak ada salahnya kita membuat visualisasi yang romantis. Nah, ini salah satunya, ya, ruangan apartemen. Kalau ini kayaknya CGI, jadi renderan juga. Nah, kita bisa lihat ini bisa dikategorikan creative lighting, jadi nggak semuanya nyala, jadi yang di highlight sesuai yang mereka mau, ya. Jadi ini cara untuk mengarahkan perhatiannya orang melalui lighting, ya. Oke, sekarang saya ingin mencoba yang seperti ini aja, terang semua, ya. Saya akan pakai HDRI yang tadi sudah saya sempat buat, ya. Environment-nya saya balikkan ke 0. Jadi otomatis dia ada di selatan. Ini saya tarik ke environment map. Nah, ini saya minggirkan dulu, ya. Jadi ini posisi di selatan. Nah, kita lihat bahwa jendelanya kita juga ada di selatan. Nah, kita lihat dulu apakah ini bisa menghasilkan lighting yang bagus. Nah, ini sekarang saya ke kameranya pantry, ya. Saya rubah dulu aspek rasionya. Aspek rasio saya jadikan HD, ya, supaya jadinya landscape. Nah, kemudian saya akan matikan semua lampu yang saya buat untuk render siang tadi dengan cara pakai Corona Lister, ya. Semuanya otomatis ke list di sini. Jadi cara paling gampang untuk matikan semua adalah saya centang di sini, uncheck. Jadi otomatis mati semua. Nah, sekarang saya coba pakai interaktif rendering di Active Viewport. Nah, sekarang kita bisa lihat kurang lebih seperti ini pencahayaannya. Cukup gelap. Kita cek kameranya. Nah, ternyata memang sudah saya ini, ya, reset semua. Jadi saya naikkan exposure-nya supaya terlihat lebih terang. Nah,
Di video saya yang sebelumnya saya sudah menginformasikan sebisa mungkin glare-nya jangan yang menghadap ke fasad. Jadi kesannya seperti siang kalau seperti ini. Nah, kalau saya tarik terus jadinya siang. Ini highlight compress-nya saya naikin. Jadi aneh ini. Birunya tanggung. Jadi saya lebih memilih glare-nya saya taruh di belakangnya bangunan. Jadi supaya tidak mengganggu, walaupun di samping sebetulnya kalau dari sini tidak kelihatan mengganggu, tapi saya lebih suka kalau langsung ditaruh di belakang supaya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. Jadi saya taruh di 180. Nah, jadi biru sekarang ya, terlihat sekali udah biru. Jadi saya akan selalu pakai yang 180 di sini, tidak akan saya rubah ya. Nah, sekarang white balance-nya saya balikin ke 6500. Nah, ini warna birunya udah dapat ya. Kalau diterangin lagi jadinya aneh, over. Nah, seperti ini. Saya coba pakai di 8,5 aja. Nah, saya merasa birunya kurang pekat, jadi masih terlalu terang. Nah, kurang kontras. Jadi saya akan tarik ke sini, map, Corona color correct. Di sini saya turunkan gamanya 0,75 misalkan. Kemudian saya tarik ini ke environment. Nah, dia jadinya lebih kontras dibandingkan yang tadi ya. Kita coba bandingkan. Kalau gambarnya saya kembalikan ke 1. Nah, ini lebih pucat, jadi saya pakai 0,75. Kemudian kita coba kalau hue-nya saya naikkan. Saya masih kepingin kelihatan lebih biru nih. Oke, udah lebih biru. Nah, kemudian kita coba temperaturnya, kita mainkan. Ini terlalu biru. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita cek. Saya masih merasa ini terlalu terang ya, jadi ini over ini ya, mestinya nggak seperti ini. Jadi kalau berdasarkan referensi, kita cek lagi referensinya ya, ini aja yang dash seperti ini, apalagi yang satunya tadi. Nah, ini blue hour, dia nggak sampai terlalu masuk birunya, jadi dalamnya sudah full di pencahayaan melalui lampu. Jadi bisa dikatakan ini GI-nya terlalu terang. Jadi otomatis exposure-nya saya turunkan. Nah, mungkin seperti ini. Exposure-nya di 7 lah, coba. Nah, sekarang saya ingin cek IES yang ini dulu. Sepertinya bakal terlalu terang karena ini bekasnya yang view siang. Ya, terlalu terang, jadi kita kurangi. Jadi misalkan coba dulu di 10. Oke, di 5 kita lihat 1. Nah, terlalu gelap ya, jadi mungkin 2,5. Jadi semuanya harus coba-coba, tidak bisa langsung. Kita harus bisa nge-fill dulu scene-nya. Nah, ini saya merasa agak terlalu merah. Mungkin white balance-nya perlu saya kurangi jadi 6000 dulu.
atau 5500. Nah, kemudian saya coba nyalakan lampu yang lain ya, yang ini untuk ambiennya di belakangnya chair ini saya nyalakan, saya taruh di angka 5 juga. Nah, ambiennya mulai enak di sini. Kemudian yang untuk hotspotnya pantry saya coba di 5. Kita lihat, oh kurang terang, jadi saya tambah kurang lebih 10. Oke, sekarang saya nyalakan hidden light-nya. Ini pasti over. Nah, kita bisa turunkan jadi 10. Lalu terang kita bisa kaki 5. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita coba yang di sini, saya kurangkan jadi 2,5 aja. Oh, nggak bisa, jadi balikin ke 80. Nah, udah enak ini. Kemudian nextnya saya ingin nyalakan lampu yang di microwave. Nah, terlalu terang, saya kurangi jadi 50. Oke, udah enak. Yang di oven saya kurangi jadi 50 juga. Oke, kemudian nextnya saya nyalakan IES untuk yang lampu gantung. Nah, terlalu terang, saya kurangin jadi 5. Terlalu gelap, 10. 20. Oke, so far udah terlihat terang semua. Tinggal kita mainkan white balance-nya di 5000 ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau warna birunya malah cenderung ke ungu ya. Nah, ini kita tinggal balikin lagi. Coba temperaturnya dibalikin ke sekitar 6500. Ya, hue-nya di 2. Seperti ini. Sekarang coba exposure-nya saya tambah. Nih, jadinya terlalu terang semua. Saya balikin aja di 7. Berarti saya harus mendekatkan lampu yang ini, yang untuk ambient, supaya terangnya lebih merata. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita cek semua temperaturnya 4000. Cuma saya merasa yang di hidden lamp ini sepertinya terlalu terang. Kita coba di 2,5. Ya udah oke. Nah,
Kemudian saya masih belum puas dengan hasilnya karena terlihat terlalu merah. Coba white balance nya saya kurangi. Nah, ini jadinya rada-rada pucat, tapi tidak apa-apa, kita cek dengan referensinya. Ya, sudah kurang lebih mirip. Jadi ini walaupun di luar biru, tapi karena ada mix dari cahaya lampunya, jadi yang birunya dia cenderung sedikit ke arah magenta, ke arah ungu. Sama punya kita juga. Ya, jadi saya rasa punya kita ini udah oke. Tinggal mungkin bagian yang di lukisan ini perlu diterangin ya. Jadi saya merasa lebih baik kalau lampu IES yang di sini targetnya saya pilih 22 seperti ini, saya targetkan ke sana. Nah, ke arah dinding lukisannya. Ada yang salah. Nah, jadi udah kelihatan terang. Kalau tadi kelihatan gelap. Seperti itu. Nah, kalau untuk ruang makannya sendiri, saya rasa tidak ada masalah karena masih ada 4 lampu lainnya. Nah, sekarang kalau kita terus-terusan mencoba di sini, ini akan jadi lama. Jadi nextnya kita bisa mainkan di light mix ya. Nanti saya akan jelaskan apa itu light mix dan bagaimana mengaturnya. Untuk tutorial membuat night view sudah cukup sampai di sini. Kita lanjut ke video berikutnya.